Halo, selamat malam. Malam Pak dosen. Selamat malam Pak dosen. Malam Pak Malam dosen. Pak. Malam Pak dosen. Kita lanjut perkuliahan kita ya. Hari ini kita mereview materi perkuliahan kita yang lalu, yaitu tentang hukum perikatan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan materi uji dalam UTS minggu depan. Ujiannya minggu depan ya. Iya Pak. Iya. Jadi saya mulai ya. Yang pertama sekali nanti yang penting diketahui adalah syarat sahnya suatu perikatan. Dicatat kecil-kecil, berarti pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Yang berikut adalah penting kita ulang nggak 1320 ini? Nggak usah ya. Anda berulang-ulang. Ini kan untuk syarat sahnya suatu persetujuan. Karena ini yang menjadi pintu masuk daripada suatu perikatan. Ini perikatan itu lebih luas dari kata persetujuan. Gitu ya. Nah, berarti yang berikut adalah definisi daripada perikatan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat perikatan ini mengatur hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih dalam harta kekayaan atas hak suatu prestasi di mana pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Maka nanti jika apa yang menjadi hak kewajiban daripada pihak itu tidak terpenuhi, maka disebut dia dengan ingkar janji atau uang prestasi. Di mana untuk suatu uang prestasi itu sudah kita pelajari yang lalu, harus diperingati terlebih dahulu. Yang kedua adalah hubungannya nanti dengan uang prestasi tersebut untuk menentukan rugi atau biaya-biaya yang timbul akibat daripada perbuatan uang prestasi tersebut. Yang berikut adalah menyangkut unsur objektif dan subjektif daripada suatu perikatan tersebut. Yang objektif itu jika tidak dipenuhi, maka batal demi hukum. Itulah unsur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang lain. Jika unsur subjektif itu tidak dipenuhi, baik itu karena tidak cakap atau mungkin ada unsur kehilapan dan ada unsur tipu muslihat, maka perjanjian itu tidak batal demi hukum, tapi dapat diminta untuk dibatalkan. Maka disebut dia subjektif. Nah, yang saya sebutkan ini sudah 10 soal. Kita stop dulu. Ada pertanyaan enggak untuk ini? Silakan.
Jadi nanti saudara-saudara jika misalnya membuat skripsi ada hubungan dengan perikatan, nah ini pastilah disebutkan dalam penulisan skripsi ini. Jika saudara nanti menghadapi ujian skripsi, pasti nanti dosen pengujinya akan menanya. Ada pertanyaan untuk itu? Saya baca satu soal. Ini soal asli. Dengar baik-baik. Kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Disebut A. Perbuatan melawan hukum. B. Jak warneming. C. Onreh mati hadat. D. Wan prestasi. Apa jawab? Wan prestasi, Pak. Saya lanjut lagi untuk pasal 1381. Silahkan dibuka KUH Perdatanya. Pertanyaannya langsung dibaca aja nanti tentang hapusnya perikatan. Karena apa ya? Bisa dibaca. 1381. Ya, silakan. Bisa, Pak. Oh, dibaca dulu, Pak. Ya, supaya nanti bisa diingat untuk ujian. Pasal 1381, perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena pencampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 buku ini, dan karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Iya, banyak ya. Ya, Pak. Nanti harus dihafal apa-apa aja yang membuat suatu perikatan hapus. Kurang lebih ada 10 ya, Pak. Iya. Jadi kalimat soalnya asli. Ini langsung saya buatkan ini. Oke ya. Saya baca saja langsung soalnya. Disimak baik-baik. Kalau saya tidak salah, ini kita ada 2 kali pertemuan mempelajari. Langsung soalnya, langsung saya. Dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan, diperlukan pernyataan A. Ingkar janji. B. Somasi. C. Wan prestasi. D.
lalai. Buka mic-nya, pajaknya. Saya ulang. Dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan, diperlukan pernyataan A. Ingkar janji, B. Somasi, C. Lalai, D. Wan prestasi. Ntar dulu Pak, kok Mirip-mirip ya, Pak. mirip-mirip. Antara ingkar janji, wan prestasi itu sama. Pernyataannya kan ya Pak ya? Somasi Pak, saya memilihnya. Saya ulang soal kalau mirip-mirip. Entah mirip siapa ini saya tidak tahu. Ya, kalau saya sih wan prestasi. Dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan, diperlukan pernyataan A. Ingkar janji, B. Somasi, C. Lalai, D. Wan prestasi. Oke, karena sulit menjawabnya saya ganti soalnya. Tidak apa-apa. Baik Belum Pak. dapat jawaban itu tadi, Pak dosen. Dalam hal seseorang meminta ganti rugi, ya berarti kan waktu kuliah nggak konsen kan? Dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan, diperlukan pernyataan A. Ingkar janji, B. Perbuatan melawan hukum, C. Lalai, D. Wan prestasi. Nah, saya buang kata Ingkar somasi. janji, Pak. Ingkar Ingkar janji. Pak. Siapa bisa mengartikan soal ini itu dulu? Dalam hal seseorang, tadi kan sudah ada soal di atas kan? Kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat disebut apa tadi? Wan prestasi kan? Prestasi, Pak. Kan tadi sudah benar saudara jawab. Ada soal baru nih. Dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan, diperlukan pernyataan. Sekarang saya ganti soalnya. Dalam hal orang wan prestasi atau ingkar janji, diperlukan pernyataan apa? Kan itu maksud soal itu. Ya jawabnya yang di soal pertama yang saya sebutkan tadi, lalai. Lalai, Pak. Kalau kamu tidak menyatakan dia lalai, nah sekarang pertanyaan saya lagi, kamu menyatakan dia lalai itu dengan apa? Tindakan, Pak. Somasi. Somasi. Surat teguran, Pak. Iya, jangan lari-lari. Ini udah kayak kawan saya kan. Kau mau kemana? Aduh, gimana ya? Aku belum makan. Lagi lapar aku katanya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Dan lari-lari gitu loh. Nah, coba kalau misalnya ada orang wan prestasi, kamu harus menyatakan dia apa? Lalai. Lalai kan? Ya, lalai. Caramu menyatakan dia lalai, kamu harus apain dia? Somasi Kirim kan? somasi. Masih. Nanti kalau ada soal satu lagi nanti tak bisa menjawab juga, aku yang bingung.
keputusan kalian. Sebenarnya soal tadi ini kalau kalian maknai bagus, luar biasa. Kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Kalian bilang prestasi, saya balik soalnya. Dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan, diperlukan pernyataan. Tapi kalau saya tanya begini, dalam hal seseorang meminta ganti rugi, meminta perikatan, disebut apa? Ya baru kalian jawab prestasi nih. Disebut. Kan yang ditanya di situ diperlukan pernyataan apa? Dia lalai kan? Bukan diperlukan pernyataan somasi kan? Somasi itu kan cara untuk menegur, bukan pernyataan itu. Dengan kita somasi dia, maka dia dianggaplah lalai. Maka sejak itulah nanti timbul apa? Prestasi. Prestasi. Kerugian. Ganti rugi, Pak. Iya, itu yang benar. Dan bolak-balik prestasi dan ke sana lagi. Karena kita kan peminatan meningkat kan. Dari situlah kita mulai menghitung atau menyatakan ganti rugi. Atau mau meminta perikatan itu putus. Nah, nanti tolong bantu saya untuk segi daripada perikatan. Salah satu contohnya begini. Perikatan untuk memberikan sesuatu. Merupakan jenis perikatan dari segi apa itu? Perikatan untuk memberikan sesuatu. Merupakan jenis perikatan dari segi apa itu? Prestasi. Itu jawab. Kalau saya pakai opsi, dengar. A, subjeknya. B, sumbernya. C, prestasinya. D, daya kerjanya. Sebenarnya dari soal itu sudah ketahuan kan, memberikan sesuatu itu ya prestasi. Kalau nanti tak bisa diberikan, apa disebut dia? Prestasi. Prestasi. Iya. Kalau ada besok soal itu, janganlah kalian ngomong canda di WA group. Wah, soalnya ngeri. Main kata-kata katanya. Bingung saya main kata-katanya di mana? Gitu. Karena tidak paham. Kalau memberi sesuatu itu kan prestasi kan? Kalau tak bisa diberi sesuatu itu prestasi kan? Iya, betul, Betul, Pak. Pak. Dia kita sebut prestasi itu harus kita nyatakan dia lalai kan? Betul, Pak. Kalau tak kita nyatakan lalai ya tak ada masalah. Kalau kau menyatakan dia lalai, belum berakhir perjanjiannya, itu namanya prematur. Berarti kamu menyatakan lalai itu setelah berakhir. Artinya apa? Dia tidak bisa memenuhinya. Maka dia disebut apa? Prestasi. Buah daripada prestasi itu ada jika kau nyatakan lalai. Baru ada buahnya. Gampang ya? Pak Riko pinjam dong uang, besok saya bayar. Tak dia tagih-tagih, ya selesai. Lewat lagi 15 tahun, dan luarsa. Kan begitu. Sekarang saya tanya dulu pakai teori. Saudara ingat nggak apa-apa yang menjadi hak kreditur jika terjadi ingkar janji? Mendapatkan kembali ganti rugi prestasinya. Atas prestasinya, Pak. Nah, terus apa lagi?
Ya soal tadi menuntut ganti rugi. Hmm. Kalau kau nggak mau itu dilanjut apa yang menjadi prestasinya, putus perikatannya. Yang contoh Iya, paling Pak. gampang yang saya buat, kalau kamu pergi ke tailor gitu loh, tukang jahit, nggak cocok, ya udahlah nggak usah lanjut itu, kembalikan uang, kan begitu kan, Iya, Pak. perikatan. Udahlah tetap lanjutlah, nggak apa-apa, bongkar dikit. Berarti kamu menuntut tetap dipenuhi perikatan itu kan? Betul. Betul. Iya. Ya di sini sih, kalau mesti baca kalimat soalnya ya, supaya nggak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita itu maksudnya begini. Bapak Ibu besok ini soal ada 50. Nggak tahu saya 50 atau 40. Ternyata waktunya hanya 60 menit. Kita UTS itu kan waktunya 2,5 jam. Nah, ada yang kebablasan, asik nanya temannya karena online. Saling screenshot lagi kan, habislah waktunya. Ngomong dia, aduh waktunya ngeri kali, cepat kali kan gitu kan. Maka supaya tidak ada dusta di antara kita, soalnya saya atur bobotnya. Salah satu contoh soal seperti inilah saya baca ya. Jadi nggak usah tanya-tanya teman kerja karena sendiri. Habis nanti waktunya karena saya udah hitung itu. Tapi biasanya kalian yang ngomelin dosen. Dengar baik-baik. Hak-hak kreditur jika terjadi ingkar janji adalah A. Hak menuntut pemenuhan perikatan. B. Hak menuntut ganti rugi. C. Hak menuntut pemutusan perikatan. D. Semua benar. Semua Semua benar, Pak. benar. Semua Benar, Pak. jadi ngapain kita minta soal 50 2,5 jam? Yang dosa akan saya nanti jadinya. Nah, saya jangan ada kerjakan aja. Ada gitu nanti di grup muncul hasil secret sutak. Ini apa jawab bukan? Kacau saya. Karena nggak sadar dia di WA grup itu mungkin ada saya kan begitu mungkin. Berarti ini masuk nih, Pak. Soalnya, Pak, yang hak-hak kreditur, Pak. Ya memang soalnya yang saya baca. Maksudnya saya bohong. Kali. Karena hanya ini yang bisa saya membantu kalian kan begitu. Kecuali esai itu kalau saya itu udah tanpa ujian udah 50 nilainya. Benar nggak? Kalau ini tergantung klik terakhir kan nanti langsung muncul nilainya kan. Saya baca soalnya udah kita pelajari kok semua. Dengar baik-baik ya. Kita ini review sambil mengulang gitu. Bukan saya bocorin soal lah. Ini bukan bocorin soal namanya ini. Apa namanya ini? Kisi-kisi, Pak. Oh, kisi-kisi ngasih tahu soal. Oh, Ngasih tahu Bocoran, soal. Pak. Dapat pahala, Pak. Dapat pahala, Pak. Bukan bocoran ini, ngasih tahu. Dengar baik-baik ya, saudara ya. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja. Working. Bukan bahasa Inggris ya, bukan working, working. Bahasa Belanda. Walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam hal ini maka, ini kita pelajari waktu kita force measures. Sebab kahar. A. Kreditur dapat meminta pemutusan perjanjian. B. Debitur dapat meminta pemutusan perjanjian. C. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi. D. Debitur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi. Kalau nggak konsensus saya,
Ada yang bisa jawab? Saya ulang ya, keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut C, tidak Pak, lagi C. Kreditur tidak dapat memutuskan perikat perjanjian, Pak. Coba jelaskan dulu apa maksud soal ini. Jawaban udah benar apa maksud soal ini sebenarnya? Buat dalam contoh nggak apa-apa. Benar jawabmu, tapi kita jelaskan dulu ke orang lain. Begitu gampangnya soal ini sebenarnya. Walaupun tadi diputar-putar jawabnya. Coba jelaskan lah. Berarti kamu jawabnya cium. Tapi bisa kau sebutkan kok itu tadi kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi. Ayo gampang kan coba. Terjadilah misalnya gempa bumi kan begitu kan? Benar. Kan kalian memaksa Iya, kan? benar Pak. Nah kalau terjadi misalnya gempa bumi, berarti perikatan tersebut tidak lagi bekerja kan? Bahasa hukum ini bukan sekarang ini tidak bisa lagi bekerja kan? Tak ada lagi arti perjanjian itu. Pertanyaan saya, kalau si debitur kan senang kan? Si kreditur sekarang ini yang rugi kan? Nah, berarti di sini kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi. Pokoknya kalau terjadi keadaan memaksa, kahar, suatu sebab kahar atau force measures, di situ kreditur tidak dapat menuntut perikatan itu dipenuhi, nggak bisa. Jadi si debitur dibebaskan dari kewajibannya. Benar nggak? Sederhana kan logikanya kan? Benar nggak? Benar Pak. Iya. Betul, Pak. Iya, itu yang tidak kalian tanya waktu kita kuliah itu. Maka saya tanya waktu ujian. Jadi sebenarnya ini bukan soal, mengerti nggak kalian waktu kita kuliah itu. Jadi kalau nggak pernah masuk, udahlah, hitung kancing baju aja ke besok. Atau komplain. Wah, masa mahasiswa kita dikasih pilihan ganda, harusnya soal esai dong. Nah, macam-macam nanti komentar. Maksudnya dengan esai pun tak bisa, tak perlu dia belajar gitu kali. Ngarang berarti maksudnya. Kalau ini kan nggak bisa ngarang. Maka saya pilih ini dan ini resmi dibolehkan. Saya kasih satu lagi. Dengar baik-baik, nanti cari ya di buku. Tapi kemarin sudah juga saya sebut dengan jelas. Soalnya adalah materinya adalah gitu, jangan pakai kata soalnya. Apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga. Apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga. Hal ini merupakan keadaan memaksa A. Difikultas. B. Objektif. C. Subjektif. D. Imposibilitas. A itu maksudnya difficult, sulit ya. Yang D ini maksudnya impossible gitu ya. Apa jawab? Objektif, Pak. Ah, itu yang benar. Berarti nanti ada lawannya, jawabnya subjektif. Subjektif itu berarti karena apa? Kalau kamu bisa menjawab ini tadi. Bisa dibatalkan. Bisa. Kan itu kan syarat sahnya perjanjian, baiklah perusahaan ini. Apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, Pak, tapi Itu benar, subjektif itu. Udah benar. Siapa tadi yang jelaskan itu? ini, Pak. Iya.
Kalau dua-duanya udah kolaps, objektif lah itu. Jadi kalau debitur itu masih mungkin melaksanakan prestasi, walaupun dia dengan sulitnya atau sampai jungkir balik atau dengan pengorbanan, jadi kreditur itu tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Kira memaksa subjektif itu ya. Catatlah di situ nanti kira memaksa subjektif bukan. Yang berikut. Banyak lagi saya kira. Tidak cakap bisa lah di bawah kemampuan. Coba satu dulu, 1338. Tiga belas tiga delapan. Atau nggak usah buka bukunya. Apa? Saya baca Pak ya, 1338 bahwa setiap orang diberi semua menunjukkan bahwa setiap bukan ini. Bukan ini, Pak. 1338. Semua persetujuan Salah. dibuat sesuai dengan undang-undang. Ini masuk kelompok Jadi menipu undang-undang. itu. Kan jimat itu di dompet disimpan. Iya, semua persetujuan sesuai undang-undang. menjadi undang-undang. Bacalah baca. Saya baca ya Pak. Pasal 1338, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang. Bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah itu. Berarti itu merupakan apa itu dalam perikatan, dalam perjanjian? Semua persetujuan menjadi undang-undang Pak bagi orang yang membuatnya. Ya, dalam normanya. Nah, itu dibuat sebenarnya buat apa? Perikatan, Oh. Pak. Perikatan, Pak. Buat Iya. setara menjadi undang-undang Pak. Tingkatannya. Bukan. Itulah dasar kita. Kita itu bisa menuntut orang lain. Jadi kalau ada orang lain melanggar perjanjian, 1338 inilah dasar kita menuntutnya. Benar nggak? Coba ulang kalimatnya. 1338. Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Cukup, ya kan? Karena berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, berarti artinya apa di sana? Jika ada pihak yang melanggar itu, bisa dituntut nggak? Bisa, Pak. Iya. Iya. Nah, sekarang saya buat kalimat soalnya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dasar hukum bahwa seseorang atau suatu pihak yang melanggar perjanjian yang telah diadakannya dengan pihak lain dapat dituntut secara hukum adalah A. Pasal 1313, B. 1320, C. 1338, D. 1233. C. 1338. Iya, kalau 1313 apa itu? Itu perikatan Pak, tentang perikatan.
Iya, tentang definisi perikatan. 1320. 1320 Syarat sah. syarat-syarat sahnya perjanjian, Oke. Pak. 1233. 1233 itu tentang, aduh saya lupa lagi, Pak. Perikatan timbul karena apa? Oh, karena undang-undang Nah, maupun karena perikatan. coba dulu buka 1233. Bentar, Pak. tiga tiap-tiap perikatan lahir Tiap-tiap baik karena perikatan, Pak. persetujuan, baik karena undang-undang, Pak. Iya, Iya. Pak. Tiap-tiap perikatan. Lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Iya. Maka nanti perikatan itu yang lahir dari persetujuan itu pasangannya kalau prestasinya tak 1320. dipenuhi disebut prestasi. Yang lahir karena undang-undang itu jika tak dipenuhi pasangannya disebut perbuatan melawan hukum. Maka perihal dalam acara perdata itu kan cara untuk menegakkan perdata material kan? Perdata material itu kan hukum perdata kan? Iya, Betul, Pak. Pak. Nah, hanya ada dua. Prestasi atau perbuatan melawan hukum, hanya itu. Kecuali perceraian. Maksud saya, walaupun nanti opsi jawabnya adalah pasal, tapi kan saya sudah bantu pasalnya ini telak-telak kan. Oh, 1320 nggak mungkin. Oh, 1233 mungkin 13. Ada pertanyaan enggak untuk ini? Kalau tidak ada, saya tanya lagi. Disimak baik-baik. Supaya nanti pelajaran yang lalu itu mantap gitu loh. Kalau ditanya orang bisa dijelaskan walaupun lupa gitu ya. Karena soal ini sudah saya buat sedemikian rupa supaya bisa memahami materi-materi tertentu dengan topik tertentu. Jadi saya tanya kanan kiri gitu. Dengar ya saudara ya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan A, prestasi, B, lalai, C, tidak berbuat sesuatu sama sekali, D, melawan hukum. Saya ulang. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur. Lalai, Pak. Ya lalai jawabnya. Benar. Lalai. Benar. Sama enggak itu dengan soal yang tadi itu? Sama, Pak. Kalau yang tadi itu apa yang ditanya? Kalau ada orang prestasi, kamu harus nyatakan dulu apa? Lalai. Dia lalai. Somasi. Yang di sini sekarang apa yang ditanya? Kalau ada kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan apa? Lalai. Kalau nggak bisa itu menurut hukum undang-undang. Berarti dengan pertanyaan ini nanti saudara sudah paham orang yang prestasi itu baru bisa kita minta ganti rugi, harus kita nyatakan dulu apa? Lalai. Itu kesimpulannya.
Mau diputar-putar orang pun ya lalai. Ya lalai gitu. Bukan wan prestasi. Wan prestasi itu kan menyatakan jika orang tidak bisa memenuhi prestasinya kan. Nah, Benar. orang yang tidak bisa memenuhi prestasinya ini baru kita sebut dia tidak memenuhi prestasinya, harus kita nyatakan dia lalai. Cara kita menyatakan dia lalai ini, ya kita tegur. Somasi. Iya, istilah sehari-hari. Bisa ya? Nanti kalau ada perkara ya bingung Bisa. sendirilah. Silakan. Saya sudah jelaskan. Jadi di masyarakat juga kadang ini bisa kita buat apa namanya itu ya, brand gitu loh. Kayak saya itu kadang ya kalau di luar, misalnya orang wawan, jadi saya tanya, salah saya apa? Bla-bla, iya salah saya apa? Susah dinyatakan salah saya. Anggaplah misalnya ini kamu tagih utang saya. Saya bilang salah saya apa? Marah kawan. Ya kawan utangnya tak dibayar, dibilang salahnya dong. Kau bilang, kau lalai, tak kau bayar utangmu. Jangan kau bilang, salah saya Pak, kau nggak bayar utangmu. Mana ada utangku sama kau? Oh, makin marah kamu kan? Nah, kira-kira begitu. Salah saya, apa ya kau lalai? Udah lewat utangmu, tak kau bayar. Jadi aku mau negur kau. Ingat ya, utangmu itu kau bayar itu ya. Nah, jadi salah dia lalai. Dia lalai itu karena apa? Wan prestasi, Pak. Tidak memenuhi prestasinya, Pak. Prestasinya, Pak. Tegurannya diabaikan, Pak. Iya, dia lalai itu karena ditegur. Bukan karena tak bayar utang. Apa kemarin yang muncul itu di TV-TV? Ya, sempat viral itu. Tentang apa itu kemarin? Tentang korupsi atau apa itu? Jadi, teorinya harus kita kuasai ya. Izin Pak, berarti pada intinya seseorang dinyatakan lalai setelah dilakukan teguran atau somasi tetapi diabaikan. Seperti itu ya Pak. Gimana seseorang Seseorang dinyatakan lalai ketika sudah dilakukan somasi tetapi di tanggal yang ditentukan pihak debitur tidak melakukan apa yang menjadi prestasinya. siapa bisa menanggapi itu? Karena saya nggak paham itu maksudnya. Kalau saya sih sederhana. Seseorang wan prestasi itu disebut kalau sudah dinyatakan lalai. Itu yang benar. Sama nggak dengan yang saudara sebutkan tadi? Saudara sebutkan tadi itu. Yang saya maksudnya lalainya Pak, lalainya itu kan setelah teguran Pak. Oh iya, singkat aja buat berarti. Iya, Orang baru dinyatakan lalai kalau sudah ditegur. betul Pak. Dengan dinyatakannya dia lalai, berarti kita sudah bisa minta ganti rugi. Sudah kita bisa menuntut apakah perikatan lanjut atau putus gitu ya. Jadi jangan dijelaskan panjang, nanti bisa jadi salah itu maksud saya. Pertanyaan saya sederhana, apakah orang wan prestasi itu bisa langsung kita tuntut? Nggak bisa kan? Belum bisa Pak, belum Iya. dinyatakan lalai. Iya, itu yang benar. Harus kita nyatakan lalai dulu. Jangan disebut harus kita somasi dulu, jangan. Itu teori sederhana. Nah, maka kadang kita dalam gugatan
Kita sebutkan itu sudah disomasi tapi tidak ditanggapi. Maka gugatan ini saya ajukan. Tujuannya itu buat apa sebenarnya? Supaya pihak lawan tidak menyatakan kita prematur. Benar. Kau tuntut aku, kau aja belum pernah ngingatin aku, kan kira-kira gitu kan? Sederhana nggak teori ini itu dulu? Iya, Pak. Nah, walaupun nanti dalam praktek kalian bingung, karena buat bingung itu ya sendiri, bukan saya. Ya, oke. Sekarang masuk kita makin meningkat nih. Soalnya ini ada 5, tapi satu yang saya kasih tahu untuk teorinya. Misalnya ini ada orang lalai menyerahkan suatu kebendaan tertentu. Lalai dia menyerahkan suatu kebendaan tertentu. Dah? Pertanyaan saya. Semenjak kelalaian itu, kebendaan itu atas tanggungan siapa? Pakai opsi saya tidak apa-apa. A. Si berpiutang. B. Si berutang. C. Si pengangkut. D. Semua benar. Apa ya? Paham maksud soal itu? Boleh Ada- diulangi, Pak? Ada orang nih, lalai dia menyerahkan suatu kebendaan tertentu. Pertanyaannya, jadi semenjak saat lalai itu, benda tertentu tadi itu menjadi tanggungan siapa? Menjadi tanggung jawab siapa? Oke, tak bisa kalian jawab langsung, saya pakai opsi. Berpiutang, Pak. Apakah si berpiutang? Apakah Iya, Pak. si berutang? Apakah si pengangkut? Hanya 3 pilihannya atau semua benar? Berutang, Pak. Berhutang. Si berutang ya? Pak. Oke, saya buat satu soal lagi. Saya nggak tahu apa jawabnya. Kalau ada misalnya suatu perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu. Pertanyaannya, benda itu sejak perikatan lahir jadi tanggungan siapa? Berutang, Pak. Berpiutang. Oke, siapa bisa buat contohnya ini supaya nanti yang pertama tadi gampang menjawabnya sama ini. Contoh, buat contoh. Ada ini perikatan untuk memberikan suatu kebendaan. Nah, benda itu semenjak perikatan lahir tanggungan siapa? Buat dulu contoh. Mana? Izin Pak, Silakan. mungkin kebendaan ya berarti barang mungkin bisa barang elektronik Pak yang Ya buatlah contohnya entah barang apapun itu. ya contoh handphone Pak gitu Nah, kan. handphone. Terus handphone ini diapain? Ya dipakai sama yang si pengutang inilah. Artinya ketika handphone itu sudah dikuasai sama dia secara fisik ya menjadi tanggung jawab dia gitu Pak. Kalau nanti rusak atau segala macam gitu. Logika Tanggung jawab, sederhana seperti itu Pak. tanggung jawab siapa? Si debitur yang berhutang karena fisiknya sudah sama dia kan Pak gitu. Sama juga halnya seperti kendaraan juga gitu, kendaraan bermotor gitu terkait
apa namanya, servis kendaraannya, apa segala macamnya kan, perawatan kendaraannya kan itu menjadi tanggung jawab si berhutang, Pak, si pemegang objek bendanya gitu. Kalau saya yang berhutang, Pak, itu saya dalilnya pakai pasal 1237, Pak. Nggak usah dulu pakai contoh. Oh, pakai contoh iya, Pak. Ya, contohnya saya tidak memberikan sesuatu, misalnya saya tidak. Bukan, gini-gini, saya ulang ya. Ada suatu perikatan, ada suatu perjanjian untuk memberikan suatu kebendaan tertentu. Pertanyaannya, benda itu tadi, sejak perikatan itu dilahirkan, sejak mereka itu sepakat dalam memberikan suatu benda itu atas tanggungan siapa? Oh, itu atas tanggungan Iya, Pak. berpiutang, Pak. Berpiutang. Kalau yang pertama. Saya kasih contoh, Pak. Nah, contohnya kayak apa? Saya kasih contoh yang simpel begini. Eh, saya kasih handphone satu. Nah, sejak saat itu, berarti kan saya bertanggung jawab memberikan handphone kepada Pak dosen. Jadi ketika saya lalai memberikannya, tanggung jawab itu ada pada saya gitu loh. Saya sudah janji, berarti saya sudah mengikatkan diri. Ya, mungkin menurut saya simpelnya seperti itu, Pak dosen. Bisa nggak kalian bedakan soal yang pertama tadi dengan yang kita bahas sekarang? Saya ulang ya, yang sekarang. Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan siapa? A. Berpiutang, Pak. Si berpiutang. B. Si Berpiutang. berhutang. C. Si pengangkut. D. Semua benar. Satu Berpiutang. soal berikut. Berpiutang, Pak. Soal berikut. Jika lalai akan menyerahkan suatu kebendaan tertentu, maka semenjak saat lalai itu, kebendaan itu atas tanggungan siapa? A. Si berpiutang. B. Si berhutang. Si berhutang, C. Pak. Si pengangkut. Si D. berhutang. Semua benar. Si berhutang, Sama Pak. jawab. Berhutang. Apa beda soal ini? Yang pertama itu pas lahirnya perikatan, Pak. Yang kedua itu ketika itu perikatannya itu menjadi lalai, Pak. Bila Nah, terjadi kelalaian. saya gantilah besok jawabnya ini misalnya. Kreditur, debitur. Mana lebih gampang kalian jawab? Karena di KUH Perdata, Kreditur, Pak. Kreditur, Pak. karena di Kreditur, KUH debitur, Pak. Perdata dibuatnya si berpiutang. Nggak tahu di KUH Perdata kalian dibuatnya kreditur. Nah, kalau kalian lebih gampang si kreditur, buatlah dulu contohnya ini. Ada suatu perikatan memberikan suatu kebendaan tertentu. Berjanjilah saya sama saudara Daud Yusuf nih, mau memberikan suatu kebendaan tertentu. Sepakat kami berjanji. Berarti sejak perikatan itu dilahirkan atas tanggungan siapa? Anggaplah saudara Yusuf si debitur, saya si kreditur. Nah, sepakatlah kami tadi misalnya memberikan suatu benda tertentu. Berarti benda tadi itu semenjak kami berjanji itu jadi atas tanggungan siapa itu? Kreditur, Pak. Kreditur, Pak. Kenapa? Yang kedua, ada orang nih lalai menyerahkan suatu kebendaan tertentu. Lalai dia. Semenjak kelalaian itu, kebendaan itu atas tanggungan siapa? Debitur. Kreditur, Nah, Pak. saya, benar jawab kalian. Si berutang, siapa?
bisa ini nggak Pak dosen? Apa? Contoh contoh apa namanya? Contoh yang lebih spesifik gitu Pak dari yang tadi teman-teman jawab gitu Pak. Maksudnya saya mau buat contoh spesifik maksudnya. Oke. Maksudnya contoh konkretnya gitu Pak. Iya yang tadi. Untuk konkret perjanjian perikatannya gitu Pak. Berjanjilah saya sama saudara dan Yusuf. Jual beli jeruk. Jual beli jeruk kami berjanji. Udah. Lalailah saya menyerahkan jeruk ini kepada saudara Daud Yusuf. Daud Yusuf ini si pembeli berarti. Aku si penjual ya. Nah, semenjak lalai saya menyerahkan benda itu kepada saudara Daud Yusuf, jeruk itu jadi tanggung jawab siapa? Tanggungan siapa? Tanggung penjual. Pembeli. Ini masih Oke, kita kelompokkan dulu. Si pembeli ini kreditur atau debitur? Debitur, Pak. pembeli debitur Pak, pembeli debitur. Iya. Si penjual itu Kreditur. Kreditur. kalau kita masukkan, si pembeli ini si berpiutang atau si berutang? Pembeli sih berutang, Pak. Berutang Pak, Si penjual ini, berpiutang. nah, dengan contoh tadi, berjanji kami dengan saudara Daud Yusuf ini. Jual beli jeruklah kami. Itulah kebendaannya. Lalailah saya memberikan jeruk ini kepada saudara Daud Yusuf. Lalai saya memberi. Berarti jeruk itu jadi atas tanggungan siapa sekarang itu? Tanggungan Pak dosen. Tanggungan Bapak. Dosen. Kenapa? Karena Bapak yang berpiutang, Karena yang Bapak yang pemjualnya, Pak. Lalai Bapak memberikan jeruknya. Berarti kalau saya penjualnya, berarti saya siapa ini sekarang? Si berutang atau si berpiutang? Berpiutang, Pak. Karena fisik jeruknya kan juga masih sama Pak dosen kan Pak. Logikanya begitu Pak. Kita buat contoh yang tadi. Kenapa kalian jadi salah menjawabnya jadi bingung dengan contoh yang konkret? Membuat perikatanlah kami dengan saudara Daud Yusuf. Udah. Sejak perikatan ini kami ini jual beli jeruk kami. Saya pembeli penjualnya. Penjual tadi saya kan, maksud kalian kan? Saudara Yusuf pembelinya. Nah, sejak kami membuat perikatan ini, jeruk itu jadi tanggungan siapa? Tanggungan penjual, Pak. Penjual. Tapi yang tadi kenapa kalian salah menjawab? Kan lalai. Tadi sudah jawab Pak, kreditur. Iya, maksud saya kenapa kalian yang sebelum ini tadi kalian jadi bingung. Yang tadi itu jawabnya si berutang. Yang ini baru si berpiutang. Yang ini baru si penjual. Yang tadi itu si pembeli. Kenapa dalam lalai itu si pembeli itu yang jadi bertanggung jawab?
karena objeknya belum diserahin kan Pak. Yang mau Karena semenjak dia objek membuat perjanjian, itu menjadi satu kewajiban untuk dia melakukannya. Jawabnya gampang. Di sini lalai akan menyerahkan. iya, artinya jeruknya kan masih sama Bapak kan. Kok Kan sama gitu. kok sama saya? Iya, maksudnya kan belum diserahin kan Pak. Lalai itu kan itu maksudnya kan Pak. Oke, kita buat contoh yang satu lagi itu. Kita sudah berjanji ini. Sejak perjanjian itu, benda itu tanggungan siapa? Ini yang masih ada di tangan saya, si berpiutang. Berpiutang Pak. Betul, Karena belum ada saya serahkan. betul, Ya betul Pak. betul. Kalau yang soal yang tadi itu, lalai akan menyerahkan. Pengembalian. Itu Berarti udah tanggung jawabnya si pembeli itu. pembeli Pak. Si Coba, kata lalai ini nggak paham kalian menurut saya. Yang tadi itu karena soalnya gampang. Siapa bisa mengartikan lalai menyerahkan suatu kebendaan di sini? Lalai menyerahkan kebendaan. Sebenarnya benda ini sudah punya siapa ini? Si berutang Pak. Berutang Pak, si pembeli. Cuma belum dibayar ke berpiutangnya Pak. Udah dibayar, udah punya dia lah kan. Hanya saya belum menyerahkan kan. Oh, oke. Iya, 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 iya. Kalau yang pertama tadi apa? Sejak perikatan belum ada diserahkan. Jual Pak. Saya belum diserahkan. Kalau disebut belum diserahkan berarti apa namanya itu? Belum dibayar kawan. Betul Pak. Kalau udah lalai menyerahkan, udah kau bayar apa enggak? Lalai menyerahkan, udah Pak, udah dibayar. Lalai. Itulah. Tadi kan ada yang minta contoh konkret kan itu. Tetap barang itu di saya tak kau ambil-ambil. Karena kau udah bayar itu atas tanggunganmu. Gimana sih? Coba. Gampang nggak? Mungkin kalian capek rumit berpikir gitu loh. Tadi kuncinya dibayar itu Pak, kata kuncinya. Itu kan rahasia. Namanya aja kunci. Iya. Kalau tadi keterangannya Coba sudah kalau disebut bukan, kalau disebut lalai menyerahkan, apa artinya kan itu saya tanya, apa artinya? Kan nggak bisa kalian artikan tadi, maka aku bantu. Berarti kan dibayar sama aku kan? Tapi barang itu masih dalam penguasaanku kan, benar nggak? Nah berarti resiko ada sama siapa sebenarnya? Sama yang beli itu kan? ya, betul Pak. Betul. Kecuali belum dibayar. Kecuali belum dibayar itu Pak. Benar, Enggak Pak. ada kata lalai di situ. Kalau Dalam udah dibayar, menyerahkan. kalau udah dibayar soalnya kan milik dia udah itu Pak. Itu barang. Iya, cuman lalai saya menyerahkan. Nah, kalian tadi nyatakan apa? Oh kan barang itu masih sama Bapak. Walaupun sama saya, kau udah bayar. Apa urusan saya di situ? Nah, ayo. Sebenarnya saya pun menjelaskan ini udah setengah hati, karena udah ngantuk juga. Apalagi kalian mencernanya gitu loh. Kita selesaikan lah ya. Karena dengan ini udah ada soal 40.
Susah Berarti begini ya. Pak ya. Susah itu karena kalian berpikir rumit gitu loh. Padahal saya lalai menyerahkan. Oh, Pak, berarti, mungkin contoh gini Pak ya. oh berarti barang itu masih sama dia. Iya, benar. Tapi dengan ada kata lalai menyerahkan berarti sebenarnya udah selesai perikatan kan? Benar. Ya. Benar nggak? Betul Pak. Benar-benar kalimatnya itu harus benar-benar dipahamin, Pak. Luar biasa memang. Ya, Artinya itu Pak, pembeli lupa meminta ke penjual ya Pak, gitu lalai artinya Pak ya namanya Pak. bisa. Tak diminta-minta, tak diambil-ambil. Jadi beli jeruk sudah dibayar tapi lupa minta barangnya yang sudah Tak dibeli. diambil-ambil. Kan Kita diambil-ambil yang ya. lalai menyerahkan di situ kan saya kan? Iya betul Pak, tapi sudah dibayar Tapi uangnya. pertanyaan saya, jadi benda itu jadi atas tanggungan siapa sekarang itu? Kok tanggunganku? Enak aja. Yang beli kan? Pak, Udah yang nggak beli. peduli saya. Beli, Pak. Yang beli Tadi, karena sudah dibayar. Pak Denny, kata kuncinya itu, Pak Den, sudah dibayar itu, gitu. Lalai artinya lupa minta itu Pak. Ya kalau disebut lalai menyerahkan tak belum ada transaksinya bagaimana itu ya? Saya juga nggak paham. Iya, betul. Kuncinya Nah, kalau itu yang menjadi persoalan kita, kembali kita ke yang tadi lagi. Apa itu? Ada suatu perikatan memberikan sesuatu. Benda itu sejak perikatan dilahirkan masih tanggungan siapa itu? Si penjual itu. Benar nggak? Benar. Benar Pak, karena belum ada transaksi. Oke. Ada nanti di sini soal titik-titik gitu. Kalian jawab lah itu. Ada pasalnya sih sebenarnya, tapi dari penjelasan tadi itu sudah bisa membawa ini. Apa lagi ya yang satu perikatan yang kita pelajari minggu lalu ada rupanya di sini sudah masuk soal. Ikut dulu baik-baik, tapi jawabnya sih jauh-jauh saya buat ya. Masih konsen enggak? Suatu perikatan adalah manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang. Sudah ketahuan jawabnya ya. Dan yang masih belum tentu akan terjadi. Baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini disebut perikatan. A. Bersyarat. B. Ketetapan waktu. C. Mana suka. D. Tanggung renteng. Perikatan bersyarat, Pak. Iya. Karena sebenarnya dari kalimat udah ketuan suatu perikatan adalah manakala digantungkan pada bersyarat, berarti kan gitu. Iya, Pak. Tapi lihat kalimat soalnya sih seram. Saya buat yang sama jawabnya dengan yang tadi. Jawabannya sama, maksudnya A bersyarat, B ketetapan waktu gitu ya. Dengar baik-baik. Jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara beberapa orang berpiutang tadi. Hal ini disebut perikatan apa? Tanggung renteng Pak. Benar. Dari kalimatnya udah ketahuan. A. Bersyarat. B. Ketetapan waktu. Tak kutanya lah apa pengertiannya itu. Pusing nanti, ribet kalian. Yang penting udah bisa ditebak lah soalnya. Maka itu jangan tanya-tanya itu orang hilang konsentrasi. Kan Karena jelas ada kan? kuncinya Pak, ya. Ada kuncinya pembagian ya Pak. Ya, tanggung renteng. Karena di situ tadi secara tegas masing-masing diberikan untuk menuntut pembayaran dilakukan kepada sesuatu, membebaskan orang berutang meskipun perikatan sifatnya dapat dipecah dibagi antara berpiutang tadi. Tanggung renteng lain.
Karena tetap masih sama-sama orang itu menanggungnya walaupun tadi dibagi-bagi kan. Oh, 40 rupanya soalnya. Dari 40 ini kayaknya udah 30 udah ini. Yang sulit hanya 5 nih. Tapi yang 5 ini bisa diikuti dari kalimat soal. Ada pertanyaan Anda untuk ini? Untuk UTS ikut jadwal kuliah ya, benar ya? Benar, Pak. Benar Pak dosen. Betul, Pak. Berarti kita minggu depan UTS-nya jam 19.30 ya? Iya Iya, Pak. Pak. Berarti kalau 50 menit 40 soalnya cuma. Mau 50 menit atau 60 menit? 60 Pak, 40 60, soal. Pak, biar bisa korek-koreksi, Pak. Iya kan kalau 40 soal kan 1 menit 1 soal. Berarti kan 40 menit. 10 menit mikir-mikir, diklik enggak, di close enggak, ditutup kan gitu. Oke lah 60 enggak apa-apa, tapi itulah saya bisa membantu. Jadi kita ini bukan ngasih tahu soal ya, bukan. Kita belajar dengan jadi belajarnya dari soal gitu. Oh, ada seperti ini, jawabnya apa kan itu ya. Enggak ada niat saya mau memberi soal. Jadi kita belajar, jadi saya pakai istilah review ya. Oke, ketua kelas kita udah di screenshot ini. Ketua kelas kita. Udah Pak dosen. Hah? Udah saya screenshot Pak. Iya. Bang Nover, Pak, Bang Nover. Iya. Karena nggak pernah saya komunikasi, karena saya 100% kan coba. Tapi simpan itu buat ini kita ya, bukti ya. Iya Pak. Iya. Karena saya masih berlanjut sedikit amarahnya. Yang lalu kan saya nggak datang, sekarang mahasiswa SIWI ke 100%. Oke, terima kasih saudara. Selamat malam. Selamat Malam, malam Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Pak. Terima kasih, Pak dosen. Makasih. Sama-sama, terima kasih.